Selamat pagi, saudara-saudaraku. Beberapa hari yang lalu saya bawa firman tentang bagaimana kita yang berdoa ini seperti Musa yang mengangkat tangannya, menyampaikan kepada Tuhan. Saudara dan saya seperti Musa yang mengangkat tangannya. Bila mana kita capek, dia turun tangannya, maka kekalahan datang pada bangsa Israel pada waktu Musa tangannya turun ke bawah. Kalau kita pun sama, kalau kita mulai lelah dengan diri kita sendiri, maka musuh akan menjadi lebih kuat. Makanya kita harus lebih kuat persekutuannya dengan Tuhan. Hari ini kita mau belajar lagi bagaimana pelajaran dari 12 pengintai ya. Ada 10 pengintai yang berbeda dengan 2 pengintai yang dikirim Musa untuk mengintai negeri Kanaan. Nanti kita lihat di sana yang 10 itu karakternya bagaimana, yang 2 itu bagaimana, dan kita bisa komparasi dengan diri kita. Gereja Tuhan memerlukan orang-orang yang punya iman yang luar biasa dengan Tuhan. Tuhan sudah kasih dengan iman itu kepada kita dan bagaimana kita meresponinya. Mari saudara kita lihat firman Tuhannya ya. Hari ini kita mau belajar judulnya ucapan iman. Kita boleh lihat ayatnya dari Bilangan. Saya tidak akan baca karena panjang sekali firman Tuhannya ya. Bilangan 13 ayat 1 sampai banyak ya, 18, terus ada Bilangan 27 sampai 31 ya. Di sini bicara tentang kita lihat di sini firman Tuhan, Musa mengirim minta ada dikirim 12 pengintai untuk mengintai ya ke tanah Kanaan. Jadi dari setiap suku dikirimlah 1 orang. Suku Israel ada 12 ya. Lalu Musa menyuruh mereka dari padang gurun Paran sesuai dengan titah Tuhan. Semua orang itu adalah kepala-kepala di antara orang Israel. Ayat 13, tugasnya adalah pertama pengintainya dia berkata, amatilah bagaimana keadaan negeri itu, apakah bangsa yang mendiaminya kuat atau lemah, apakah mereka sedikit atau banyak. Nah, keberadaan musuh atau keberadaan tanah Kanaan yang akan diberikan oleh Allah sebelum diduduki oleh bangsa Israel, pengintai-pengintai itu melihat bahwa negerinya itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Firman Tuhan berkata demikian. Tapi ternyata yang dilihat selain dia berlimpah-limpah, bukan kendala, ada satu situasi yang tidak mudah untuk dicapai. Ayat 28 berkata, hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Nah, ini tantangan bagi bangsa Israel untuk mengalahkan bangsa-bangsa yang yang mana nanti tanahnya akan diberikan kepada orang Israel adalah orang-orangnya kuat-kuat gitu. Bagaimana mengalahkannya untuk mendapatkan negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya? Ayat 30 di sini bercerita, jadi ceritanya dari yang 10 ini dia berkata-kata yang tidak menimbulkan keberanian bangsa Israel. Tetapi ada 2 orang, Kaleb dan Yosua, adalah orang yang berani berkata.
Tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya. Jadi kita melihat di sini Yosua dan Kaleb, dia percaya walaupun bangsanya kuat-kuat, dia dapat mengalahkannya. Apa demikian? Sebentar kita bahas. Tetapi ayat 31 berkata gini, tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Nah, ini yang 10 ini. Berbeda dengan yang 2 orang, Yosua dan Kaleb. Mereka adalah bangsa Israel, bangsa pilihannya, bangsa yang mengerti siapa Allahnya sebenarnya. Tetapi tetap saja dari 10 pengintai itu ada 10 banyak sekali dibandingkan 2 orang itu. Ya, kita lihat firman-Nya lagi ayat 32 sampai 33. Ya, lihat nih. Perkataan-perkataan yang akhirnya menimbulkan ketakutan. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya, dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami. 10 orang bangsa Israel, representatif daripada bangsa Israel, yang 12 ini, yang 10 mengatakan yang melemahkan bangsa ini, sehingga bangsa ini pulang lagi ke Mesir, padahal sudah jauh perjalanannya mereka, masih mau kembali ke Mesir. Tetapi berbeda dengan 2 orang pengintai lainnya, yaitu Kaleb dan Yosua. Berbeda sekali, enggak, maju terus ke depan, saudaraku. Ya. Nah, pertanyaannya kan harusnya balik kepada apa korelasinya dengan kita? Apa alasannya 10 orang mengatakan tidak untuk masuk ke tanah Kanaan, sedangkan yang 2 lagi bilang oke, menginfokan bisa masuk ke tanah Kanaan. Sehingga Kaleb dan Yosua menjadi konflik dengan 10 orang lainnya. Ya. Saudaraku, ini seperti yang kita berdoa sekarang ini, bagaimana kita menyatakan selain kita berdoa kepada Tuhan, apa saja yang kita doakan, barangkali kita tidak sadar. Kita sering berdoa atau ya berdoa, pernyataan-pernyataan kita hari-harinya seperti 10 orang ini, nggak bisa. Tetapi ada juga 2 orang yang tetap kekeh, sehingga menjadi konflik. Tapi kenyataannya kita bisa lihat bangsa Israel bisa menang, mengalahkan bangsa-bangsa di daerah Kanaan sana gitu. Apa sih sebenarnya rahasianya? Ya. Ternyata saudaraku, Musa dan Kaleb dan Yosua itu punya pengalaman pergaulan dengan Tuhan. Nah, bagaimana dengan kita sekarang? Bagaimana kita yang berdoa ini punya pengalaman apa dengan Tuhan Yesus, dengan Allah kita yang luar biasa itu, yang kita suka nyanyikan itu, Allah kita hebat. Benarkah Allah kita hebat? Jangan-jangan gestur-gestur hidup kita tidak memperkatakan itu. Sedangkan kalau Kaleb dan Yosua berbeda sekali daripada yang 10. Kalau kita ada seperti yang 2 ini, luar biasa, kita harus punya pergaulan yang erat dengan Tuhan. Sehingga bahasa-bahasa dari mulutnya bahasa-bahasa iman. Allah akan memberitahu rahasia, kata firman Tuhan. Rahasia ilahi bagi orang yang akrab dengan Tuhannya.
Orang yang tidak bergaul karib dengan Tuhannya lebih cenderung memakai cara manusia. Seperti yang 10 ini nggak bisa. Tetapi kalau yang yang dua lain. Karena kita nggak bahas terlalu panjang, sebenarnya apa yang harus dilakukan. Yang dua ini, ya kesimpulannya percaya akan apa yang diberitakan oleh firman Tuhan. Allahnya luar biasa. Percayakah kita semua Allah kita luar biasa? Kita bisa lihat dari ucapan-ucapan kita. Sekarang kita sebagai pendoa, balik lagi saya katakan, yang manakah kita yang berdoa ini? Apakah seperti Yosua dan Kaleb atau seperti 10 orang tadi? Saudara sendiri dan saya yang bisa menilai diri kita sekarang. Gereja Tuhan sangat memerlukan orang-orang yang bergaul akrab dengan Tuhan. Berdoa bukan suatu program, ya, program belaka di mana berdoa karena ditunjuk atau diminta atau disuruh oleh pemimpin. Dia akan hadir karena diundang-undang oleh pemimpinnya. Kalau nggak diundang, nggak hadir. Jadi gereja sekali lagi membutuhkan, terus membutuhkan orang-orang seperti Yosua dan Kaleb yang bersuara seperti Allah berbicara. Karena dia punya pergaulan dengan firman Tuhannya. Tetapi karena memang ada orang yang mau merespon ajakan Tuhan Yesus untuk berdoa, maka dia senang untuk berdoa, mendoakan gerejanya, mendoakan orang-orang yang memerlukannya. Dia dengan sukacita datang kepada Tuhan bersama-sama bergandengan tangan seperti pagi hari ini. Orang yang dewasa dalam Tuhan adalah orang yang mau merespon ajakan Roh Kudus dengan hati yang tulus dan penuh ucapan syukur. Jadi saudaraku, siapakah saudara dan saya? Seperti yang 10 atau yang 2 tadi. Yang merespon ajakan Roh Kudus atau merespon ajakan manusia belaka. Jadilah saudara seperti Musa yang mau mengangkat tangannya, seperti Yosua dan Kaleb. Kemarin kita belajar orang dewasa, Pak Susilo mengajarkan orang dewasa siap senantiasa hadir di hadirat Tuhan. Ya, ini hanya pandangan saya aja. Saya setiap berdoa di hari Rabu saya sering melihat, bukan hari Rabu, di doa Rabu itu ya, doa bareng di YouTube. Sangat sedikit sekali orang yang hadir di sana ya. Saya bisa lihat di view-nya. Kemana mereka ini? Sibukkah mereka ini? Kalau punya respon-respon yang luar biasa, doa adalah undangan yang luar biasa. Sama-sama menggempur kerajaan kegelapan. Menghadirkan kerajaan terang punya Allah bagi gerejanya. Ayo kita sama-sama bergandengan tangan berdoa Tuhan. Tidak hanya hari ini ajakan-ajakan apa aja yang bersifat ajakan Roh Kudus, kita responi yuk sama-sama. Kita punya pergaulan yang baik dengan Tuhan sehingga kata-kata kita adalah kata-kata yang penuh dengan iman. Demikian saudaraku, jadilah orang yang punya pergaulan dengan Tuhan yang luar biasa. Sehingga ucapanmu adalah ucapan iman yang penuh dengan firman Tuhan dan kuasa. Apa yang didoakan, dia akan menerimanya. Mari kita berdoa.